Ini ibadah yang belum disebut ibadah. Ini dia nyembah dirinya sendiri. Nyembah hajatnya sendiri. Dia nyembah Allah bukan karena sedang menghambakan diri kepada Allah. Dia nyembah Allah bukan karena ingin memuja Allah itu sendiri. Dia memuja Allah bukan karena Allah terpuja. Dia memuji Allah bukan karena Allah terpuji. Dia sholawat ke Rasulullah SAW bukan karena Rasul layak disolawati. Dia zikir bukan karena Allah perintahkan, tapi supaya apa? Hajatnya kabul, bala bencana tertolak. Nah, ibadah yang begini, ini belum menyembah Allah secara sempurna. Dia baru sampai kepada manfaat ibadah. Dia jadikan manfaat jadi tujuan. Ini manfaat namanya. Ibadah artinya apa ibadah? Menghambakan diri dengan menyembah Allah. Hamba itu masih punya keinginan enggak kepada Tuhannya? Selain Tuhan itu sendiri dalam menyembah. Seharusnya tidak. Bang Dik kalau nraktir saya supaya proyeknya lancar, itu Bang Dik lagi nraktir atau lagi nyogok? Praktek ini kan hari ini banyak Bu ya. Hampir di semua lini pekerjaan di Indonesia, di semua negara begitu. Hatta di negara yang katanya paling Islam begitu. Datang ya bertamu segala macam, ya mesti ada pelicinnya dulu. Itu kejadiannya hari ini ya. Jadi bersilaturahim bukan karena silaturahim itu sendiri, tapi karena dia punya hajat nih. Seandainya, ini buktinya apa? Seandainya dia tidak punya hajat, dia tidak akan silaturahim. Tidak akan sowan kepada pejabat, kepada raja, kepada presiden, menteri. Itu ciri-ciri kalau itu nyogok. Nah, nyogok Tuhan begini. Ini secara fikih tidak diurus. Fikih nggak ngurus ini. Maka banyak kiai-kiai yang orientasi fikih bilang, oh nggak apa-apa. Kalau ada hajat sholawatin aja. Itu ahli fikih, ente salah guru. Cari guru kalau bab begini, guru tasawuf. Guru tasawuf nanti yang lurusin. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Ya. Wirid kita bukan nanti baca ini, wirid sekian kali untuk ini, enggak. Itu bukan suluk yang diajarkan dalam thariqah mu'tabarah. Itu suluk syaitaniyah. Ya, kita enggak ngajarin begitu. Itu ujung-ujungnya nanti halu. Ujung-ujungnya nanti khodam. Ya, kita tidak mengharamkan bab-bab ini, tapi kita menganggap Allah tidak pantas dicampur-campuri urusan begini. Tahu khodam enggak Bani? Khodam jin. Ngapain khodam jin? Enggak perlu. Jin mau ngaji aja. Kita nggak perlu dikhidmat-khidmat jin. Kalau jin mau khidmat aja. Silakan. Tapi kami nggak butuh. Kita hanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya tentara sendiri. Tentaranya ada malaikat, ya, ada manusia, ada jin, bahkan ada semut. Ya. Yang bunuh Namrud kan semut-semut serangga, itu kan tentara Allah juga. Tentara Allah itu banyak, di Quran disebutkan banyak. Tujuan dari ibadah apa? Tujuannya Allah. Nah, ini yang disebut maksud. Nah, sekarang ini namanya manfaat. Sekarang manfaat dijadikan tujuan. Bagi ulama-ulama yang ahlul haqa'iq, ahli hakikat, orang yang ibadah karena hajat, karena tolak bala, jika itu tujuannya, itu syirik khafi. Syirik tersembunyi. Kafir tidak, tapi amalannya tidak sampai. Dia hanya dapat berkah di dunia, tidak dapat keselamatan di akhirat. Nanti di akhirat kalau dia protes, ya Allah, aku kan sudah zikir, aku kan sudah suluk, aku kan sudah ini. Apa jawaban Allah nanti? Kan kamu sudah dapat di dunia. Gitu. Maka niatkan mulai malam ini, ibadah kita murni untuk Allah SWT. Jika sholawat betul-betul kena rindu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau sholawat itu kira-kira begini. Ya, uzkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Zikirlah kamu seperti kamu manggil ayahmu. Anak itu manggil ayah gimana? Ada yang
teriak, ada yang sendu-sendu, ada yang manja-manja. Hal ini coba dicari. Kadang orang zikir lagi keras, nggak apa-apa. Kadang sendu-sendu, nangis, kadang lagi cari perhatian. Emang begitu kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Begitu juga salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Abul Mukminin, Abul Ruh. Ya, saya Bang Dik kalau rindu kepada Rasulullah SAW, rindu sekali. Ya, saya cukup baca ya Abaruh, ya Abati, ya Abaruh. Ya, Salli wa sallim wa barik ala Sayyidi Abati Sayyidina Muhammad SAW. Itu mau di mana aja pasti kita merasakan terharu, rindu kita terbayar. Ya. Saya tidak mengatakan jumpa, ya. Saya tidak mengatakan bertemu beliau yaqzah dalam bab itu, tidak. Nggak perlu kita ngomong gitu. Rindu itu lebih cukup daripada mimpi. Ya, merindukan Rasul SAW, ya, salawat kepada Rasul dalam keadaan jaga, itu yang dituntut Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang beriman, bersolawat dan salamlah kepada baginda. Dimanapun, tidak ada waktunya. Kalau sholat 3 waktu dibagi jadi dipecah jadi 5. Tapi kalau sholawat nggak ada waktunya. Kapan aja boleh, ya. Bahkan indi as-salawat wajibah, ya. Sholawat itu wajib. Laula sholawat ma'rufi as-salat. Kalau nggak ada sholawat tidak diangkat sholat. Ya. Laulan Nabi SAW ma nuzilal Quran. Kalau enggak ada tidak Nabi Muhammad SAW, Quran belum diturunkan sampai hari ini. Ya, makanya aneh kalau ada orang mengharamkan, ya, pergi ke Masjid Nabawi niatnya ziarah. Loh, Masjid Nabawi itu dihormati karena berkat Nabi Muhammad SAW. Masa ziarah ke masjid boleh, niat ziarah ke yang bangun masjid gak boleh, kan lucu. Itu ajaran agama macam apa begitu? Ya, kurang nggak rasional, ghair akli wala syar'i. Ya. Jadi tujuan dengan manfaat, nah ini kita ulang teman-teman supaya jangan tertukar. Ya, jangan tuhankan manfaat. Allah ilah itu salah satu maknanya al-maksud. Apa arti lafaz ilah? La ilaha illallah, tiada yang dimaksud, yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya. Orang hari ini misalnya dakwah atau bikin konten apa tujuannya? Ingin terkenal. Yang boleh terkenal hanya Allah, karena Allah mengatakan az-zahir al-batin, Allah lah yang zahir, Allah yang batin. Kita enggak ada begitu. Jika pengajian kita Allah masyhurkan, Allah sedang memasyhurkan dirinya sendiri. Jika pengajian kita kemudian Allah kurangi, ya berarti Allah sedang membatinkan ilmu-ilmunya sendiri. Udah, kita ngikut saja. Ya, maka jangan pernah cari viral lagi. Bang Dik sudah pernah viral. Ya, nggak usah lagi cari-cari viral sudah. Viral itu Tuhan selain Allah. Ya, yang bikin orang bisa ganti Tuhannya. Jadi la ilaha, apa arti ilah? Maksud. Bahasa Arabnya maksud. Udah bahasa Indonesia udah. Yang dituju. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya mahbub. Ya, maka Buya kalau di kampung Buya nyebut saya suka kamu suka dia ya, gimana Buya? Kamu tuju. Kamu ketujuh gitu kan, tuangku ketujuh jo, nah, gitu kan, pakai bahasa Banjar inya. Baik, jadi apa arti dari ilah? Yang dimaksud, yang dituju, yang dicinta. Ya, orang kalau sudah cinta sama keluarga, maka dia berangkat kerja pagi, pulang sore, bisa-bisa seminggu nggak pulang-pulang. Itu cinta keluarga apa cinta duit? Halo, yang keluar kota. Ada yang keluar kota tadi? Raffi ya. Raffi insya Allah cintanya sama Allah lah ya. Ini teman-teman ya. Ketika kita keluar kota untuk kerja, itu karena cinta keluarga atau karena cinta duitnya? Jujur,
Cinta apa? Benar. Serius. Cinta duit apa cinta keluarga? Ya karena cinta keluarga. Itu yang membuat orang mampu bisa tahan sebulan 2 bulan gak pulang. Bahkan kalau saya habis ngisi di KJRI Jeddah, Masya Allah ada yang gak pulang setahun Bang Dik. Ada yang gak pulang bertahun-tahun. Dia cuma kirim duit belanja. Itu karena dia cinta, maka dia pisah. Tapi saya sulit juga tuh cintanya kuat juga tuh ya. Long distance gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita juga pernah ngisi di daerah Korea Selatan ya. Itu sahabat-sahabat kita pulang sekali berapa tahun. Ya semoga Allah jaga keluarga-keluarga mereka ya. Maka cinta keluarganya harus fillah. Karena Allah. Kalau enggak nanti kecewa. Ya pasti kecewa. Tengkar terus ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau nanti antum zikir la ilaha illallah di mana ya Pak? Tiada yang aku tuju, tiada yang aku cinta kecuali Allah. Maka la ilaha illallah adalah mahar penghancur cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah ya sir makrifat itu ada pada la ilaha illallah. Dan afdalul dzikri la ilaha, zikir wirid hizib yang paling Allah suka adalah zikir la ilaha, karena Allah itu paling senang jika hamba mengatakan tiada yang kucinta kecuali Engkau ya Allah. Ya. Sifat ini jangan diambil oleh perempuan. Ini hanya Allah yang boleh punya. Ya. Jadi yang boleh tauhid kan cintanya hanya Allah. Ini pahit manis kita sampaikan ya. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, dia harus matang di sini. Kalau enggak nanti ibadahnya udah capek, jatuh lagi ya. Semua antum, termasuk diri saya sendiri. Ya. Jadi ente nggak boleh ya kalau orang nanti temenan sama kita terus dia punya teman lagi ngambek, itu banci namanya. Kan ada cowok begitu ya. Cowok cemburu, temennya punya teman lagi. Ente banci sunat aja 7 kali lagi. Perempuan maklum kalau punya sifat begitu perempuan. Tapi kalau cowok begitu saya curiga. Jangan diketukar kelamin itu. Nauzubillah. Jangan begitu. Termasuk ini level paling berat. Ustadz, guru ngaji. Orang ngaji ke kita. Habis itu dia ngaji ke ustadz sebelah. Gak apa-apa, jangan cemburu. Ya, jangan cemburu. Malah kita harus senang ya. Berarti tugas kita diringankan Allah. Udah gitu ya. Aman Buya ya. Makanya Buya-Buya ini alhamdulillah kenapa saya tidak khawatir kalau suatu saat saya tidak ada di sini misalnya. Wallahu alam apakah hidup atau mati saya nggak tahu. Ya. Beliau-beliau insya Allah selesai di situ. Ya. Dan saya berdoa semoga kita semua istiqomah di situ. Amin ya Rabbal